Tim lagi melakukan pencarian, ya, penjejakan. Tentunya banyak kendala yang dihadapi. Rekan-rekan juga udah tahu bagaimana kondisi medan di Papua, khususnya di wilayah puncak, ya, Trikora, ya, sehingga kita perlu bertahap. Karena yang paling utama adalah keselamatan daripada pilot itu sendiri. Terasa cukup ya? Cukup ya. Oke, terima kasih. Yomse masih kooperatif dalam sehat juga, sementara kita masih melakukan pengembangan. Demikian yang saya sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Terpencil dan terisolir. Dan saya tetap mengimbau sekali lagi kepada para pelaku-pelaku teror selama ini untuk segera menyerahkan diri, mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat. Ini saja yang saya sampaikan. Detail nanti di depan kalian banyak sudah yang diambil. Sebagian ini barang-barang rampasan milik satuan TNI yang beberapa tahun lalu ada yang tenggelam. Ini ada IAR, ada juga yang dirampas, pelontar granat. Nanti ini akan kita kembalikan kepada satuannya terkait dengan barang-barang yang kita dapatkan ini. Masih ada lagi beberapa, tapi tidak semua bisa kita ungkap karena operasi masih berjalan. Sekali lagi, saya berharap doa dan dukungan dari seluruh masyarakat untuk tim gabungan agar dapat segera membebaskan pilot dengan selamat. Semua langkah-langkah yang saya sampaikan tadi, langkah smart approach, yaitu kombinasi dari hard approach dan soft approach, akan terus kita lakukan dengan melibatkan stakeholder yang ada. Ini saja. Nanti setelah ini dari Pak Era, dari Polri akan menyampaikan lebih detail terkait perkembangan penanganan yang ada. Oke, cukup ya, karena saya jam 2 harus kembali lagi untuk memimpin operasi. Selesai. Oke, bro. Siap. Wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pada siang ini akan dirilis terkait dengan upaya dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Tugas TNI Polri yang ada di wilayah Papua. Hal ini tidak terlepas terkait dengan upaya Satuan Tugas dalam berusaha untuk membebaskan pilot yang sampai saat ini sudah kurang lebih 2 bulan. Tim masih melakukan penjejakan dan pencarian. Adapun kendala yang disampaikan, memang kita ketahui bersama bahwa medan di wilayah tugas tersebut adalah pegunungan tertinggi di Indonesia, dengan ketinggian yang sangat tinggi, dengan curah hujan dan suhu dan beberapa macam wilayah yang sangat sulit untuk dijangkau. Dari hasil upaya penegakan hukum kita rilis hari ini adalah terkait penangkapan salah satu pasukan dari kelompok Egyanus Kogoya yang berinisial YL, ya, diamankan oleh tim pada tanggal 5 April. Ya, dengarkan 5 April 2023 yang bertempat masih di wilayah Kabupaten Duga. Nah, setelah diamankan baru dilakukan pengembangan, interogasi, dan dilaksanakan pemeriksaan, baru dilaksanakan pengembangan. Setelah dilaksanakan pengembangan, ternyata yang bersangkutan berperan selain pasukan adalah sebagai pengumpul, ya, pengumpul senjata, logistik, ya, baik amunisi, bama dan lain-lain, yang bertugas untuk menjaga markas. Selain daripada itu, yang bersangkutan juga terlibat berbagai macam tindak pidana. Yang pertama adalah pada tahun 2021 terlibat pembakaran Camp Dolarosa. Pada tanggal 2 Februari 2021 terlibat dan aksi kontak tembak bersama personil TNI Yonif Rider 7000 di daerah 700 di daerah Mapenduma.
Terus pada tanggal 7 Juni 2022 terlibat dalam penembakan pesawat Sam Air ya di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga. Pada tanggal 5 Februari 2023 terlibat dalam pengancaman 15 orang pekerja puskesmas di distrik Paro. Ya, hal ini masih keterkaitan dengan kronologis pada saat sebelum terjadi penyanderaan pembakaran pesawat yang terjadi di Paro. Sampaikan kepada para pelaku-pelaku teror untuk segera menyerahkan diri, karena kalau tidak maka akan kami kejar dan kami tangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, kami seluruh jajaran dari Kolaps tim gabungan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Papua, khususnya wilayah Duga Kompleks, ya, yang di perbatasan di perbatasan Kuyewage, perbatasan dengan Puncak, perbatasan dengan Agats, karena mereka sudah semakin berani menyampaikan terkait dengan keberadaan kelompok-kelompok pelaku teror ini. Jadi ini kami apresiasi. Beberapa kali saya sudah sampaikan masyarakat untuk berani menolak mereka. Di kampung-kampung, di distrik itu ada radio SSB. Gunakan komunikasi itu untuk menghubungi ke aparat desa. Para pelaku teror ini adalah kelompok-kelompok yang menghambat pembangunan di Papua. Dan kelompok-kelompok yang menghambat pembangunan di Papua ini adalah musuh kita bersama. Karena keberadaan kami, tim gabungan, TNI, Polri, BIN, BSSN, dan stakeholder lainnya adalah mendukung pembangunan di Papua sesuai dengan perintah Presiden kita, Pak Jokowi, wujudkan perdamaian, kedamaian di tanah Papua, dan dukung penuh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan teman-teman dari media sehubungan dengan keterbukaan informasi dan beberapa pertanyaan yang terus-menerus disampaikan terkait dengan perkembangan operasi pencarian dan penyelamatan pilot, maka hari ini kami tim gabungan baik dari TNI, Polri, BSSN, BIN, dan para stakeholder yang lainnya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengajak publik untuk kembali tidak terjebak dengan narasi yang dibangun oleh teroris Sebi Sabom. Yang pertama, dia selalu menyampaikan bahwa hentikan operasi militer di Papua. Ini selalu propaganda yang dia bilang. Saya tegaskan, operasi yang kita lakukan adalah operasi smart approach. Adalah kombinasi dari hard approach dan soft approach. Yang kita lakukan semua dalam rangka mendukung penegakan hukum.